Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusita, mahasiswi INAIS Bogor, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Ella Monica akan menjelaskan konsep fikih wakaf. Happy watching ya teman-teman. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakafa. Asal kata wakafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Mewakafkan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu, dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Definisi wakaf menurut para ahli fikih. Menurut mazhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu untuk tujuan-tujuan amal soleh. Dan mazhab Maliki berpendapat wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Landasan hukum wakaf. Hukum wakaf terbagi menjadi dua, yaitu satu Al-Quran dan yang kedua hadis. Nah, untuk Al-Quran ini teman-teman bisa lihat di surat Al-Imran ayat 92 dan surat Al-Baqarah ayat 261. Adapun untuk hadis yang menjadi landasan hukum wakaf adalah Iza matabnu adamau khoto'a amaluhu illa min salasi sodakotin zariyah au ilmi yungtafa'u bih awaladil solihi yad'ulah, yang artinya apabila meninggal anak Adam maka putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara: sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama yaitu wakif. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan harta. Dan yang kedua yaitu mauquf bih. Mauquf bih ini adalah barang atau harta yang akan diwakafkan. Nah, yang ketiga yaitu mauquf alaihi, yaitu pihak yang diberi wakaf. Dan yang keempat yaitu sighat, pernyataan wakif yang sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Nah, ini adalah rukun wakaf. Adapun syarat wakaf ada di slide berikutnya. Syarat wakaf. Nah, syarat wakaf ini ada 4, yaitu wakif, yang kedua mauquf bih, yang ketiga mauquf alaih, dan yang keempat sighat. Nah, wakif ini adalah orang yang mewakafkan. Dalam hal ini syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, yaitu balik atau dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan. Maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut. Nah, yang kedua yaitu mauquf bih, barang atau harta yang diwakafkan. Dalam perwakafan, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Jadi
Jadi barang atau harta yang akan diwakafkan itu ada syarat-syarat tertentu, yaitu satu, harta wakaf itu memiliki nilai, ada harganya. Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Nah, yang kedua, harta wakaf itu jelas bentuknya, artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Nah, adapun yang ketiga yaitu harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif. Dan yang keempat, harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada. Nah, terus mauquf alaih atau peruntukan wakaf. Maka wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Sighat atau lafaz atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat difahami maksudnya. Nah, itu tadi adalah syarat wakaf ya, teman-teman. Macam-macam wakaf. Wakaf terbagi menjadi 3 berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya yaitu ada 3. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat atau khairi, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum. Yang kedua, wakaf keluarga atau zum, yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda. Yang ketiga, wakaf gabungan atau mushtarak, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi 2 macam, yaitu wakaf abadi. Wakaf abadi itu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi seperti tanah, bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak dan ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasil untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan pengganti kerusakannya. Yang kedua, wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Yang berikutnya, berdasarkan penggunaan wakaf juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan sebagainya. Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Tujuan wakaf. Tujuan wakaf terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya. Tujuan umum, adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah di mana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya, menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjadi. Tujuan khusus yaitu
Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik. Semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam. Di antaranya yaitu semangat keagamaan, beramal karena untuk keselamatan hamba pada akhir kelak. Maka wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dan dalam kegiatan bermasyarakat, sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dan pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkan. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika seorang yang ditinggalkan keluarganya tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan harta yang untuk menyantuni orang-orang tersebut.